warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan kami dari kelompok 3 calon guru penggerak Kabupaten Bogor Timur akan melakukan praktek coaching untuk kasus yang pertama. Untuk kasus pertama ini, selaku pengamat saya sendiri Ardi Sabara dan coach Bapak Tua Subukti dan Kosi itu Bambang Sutrisno. Adapun kasus yang pertama ini yaitu seorang guru sangat memahami jika Brahma, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Brahma untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Brahma masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara coach dalam menanggapi hal ini? Ya, kepada coach Bapak Tua Subekti dan Kosi Bapak Bambang Sutrisno, silakan untuk melakukan praktek coaching. Baik, terima kasih. Nah, Brahma, kita mulai untuk praktek kasus yang pertama. Nak Brahma, bagaimana kabarmu? Informasi dari wakil kesiswaan, kamu terpilih menjadi salah satu yang ikut lomba pidato bahasa Inggris. Benar ya? Alhamdulillah, baik Pak. Benar, saya diminta untuk mewakili sekolah, tapi Pak, gimana ya untuk jelasinnya? Apakah kamu tidak keberatan jika kita ngobrol sebentar untuk mengetahui bagaimana persiapanmu mengikuti lomba tadi? Tidak sih Pak, cuma saya agak bingung. Saya mau cerita dengan siapa, tapi siapa yang bisa membantu saya dalam persiapan lomba ini Pak? Baik. Jikalau kamu merasa obrolan ini bisa membantumu, apa yang kamu inginkan? Saya sebenarnya ingin dapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Baik, bisa dijelaskan apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya saya itu merasa kurang pede Pak. Jadi saya takut untuk mengecewakan sekolah. Saya takut kalah nanti Pak. Oh, begitu. Jadi, kamu merasa kurang percaya diri dan takut mengecewakan sekolah karena takut nanti tidak menang. Apakah kamu terganggu? Ya Pak, saya jadi kepikiran terus Pak. Setelah disuruh dari guru untuk jadi peserta lomba tadi, saya nggak nyenyak tidurnya Pak. Oh, begitu. Ya. Menurut kamu nih, kenapa kamu merasa tidak percaya diri? Saya itu belum terbiasa tampil di depan orang banyak Pak. Jadi apalagi itu yang belum saya kenal. Saya jadi terbebani gitu Pak. Takut kalah, kan malu Pak kalau kalah. Baik. Saya kira perasaan kurang percaya diri, merasa takut, kalah sebelum perlombaan itu hal yang wajar dialami hampir semua orang. Tetapi ini adalah sebuah proses, gitu ya. Yang membedakan adalah bagaimana cara mengatasinya. Setiap orang dan tentu hasilnya akan berbeda. Coba ceritakan apa yang sudah kamu persiapkan. Saya sudah latihan setiap hari Pak. Jadi setiap hari itu 2 jam saya belajar latihan bicara. Kemudian juga berakting di depan cermin Pak. Ada lagi?
Saya coba searching di internet, kemudian baca-baca artikel tentang latihan untuk menumbuhkan kepercayaan diri, Pak. Nah, sudah benar apa yang kamu lakukan. Jadi mencoba meminimalisir ketidakpercayaan tadi, yang pertama dengan mencari sumber-sumber referensi lain, kemudian juga contoh-contoh dan juga tutorial di kanal YouTube untuk apa? Menambah kepercayaan diri kamu. Karena salah satu yang mengurangi kepercayaan diri biasanya itu karena kita sebenarnya belum menguasai materi, ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Men- Menurut kamu apa sih kelebihan yang kamu miliki, Nak Brahma? Eh, Sebenarnya nilai bahasa Inggris saya itu cukup bagus, Pak. Jadi selalu dapat A. Kemudian saya juga cukup senang untuk berteman, dan kadang-kadang juga saya belajar dari YouTube, Pak, untuk mengasah keterampilan saya dalam berbahasa Inggris. Nah, itu modal yang cukup bagus. Kamu sudah mulai yakin dengan kemampuan dirimu, bisa menambah kepercayaan dirimu. Lalu apa rencanamu ke depannya? Mungkin saya akan menghubungi Mr. Ardi dan Miss Sela, Pak, untuk membantu menilai kemampuan pidato bahasa Inggris saya. Kebetulan mereka kan guru bahasa Inggris saya, Pak, di sekolah Nah, ini. baik, kamu akan mencari bantuan ya untuk Iya, lebih Pak. memantapkan materi, mungkin pronunciation, conversation-nya dimantapkan supaya tadi Benar, Pak. bisa menambah kepercayaan diri Nak Brahma, gitu ya. Selain itu, ada lagi? Paling saya akan menghubungi wakil kesiswaan, Pak. Jadi minta waktu nanti saya untuk latihan eh, di depan semua murid, Pak, pada saat apel pagi. Jadi saya nanti nggak terlalu kagok gitu pada saat lomba, eh, tiba-tiba ada di depan orang ramai. Takutnya saya nanti kagok, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, Pak. Jadi saya minta untuk diberikan waktu sedikit pada saat apel pagi, sehingga eh, saya bisa lebih pede lah pada saat pelaksanaan lombanya, Pak. Baik, saya yakin kamu pasti bisa karena melihat potensi kamu, kamu yakin bisa. Hanya saja barangkali karena mungkin ini momen yang belum terbiasa tadi, kamu merasa kurang percaya diri dan takut tadi. Iya, Nah, Pak. apa tindak lanjut berikutnya? Eh, Sepertinya saya akan belajar lebih intens, Pak. Jadi menyusun jadwal untuk latihan, kemudian juga melakukan uji coba di rumah ataupun di sekolah, sehingga saya bisa merasa lebih siap dan lebih percaya diri, Pak. Baik, mungkin ada lagi yang kamu persiapkan selain tadi Eh, mencari bantuan, selain tadi latihan dengan jadwal dan lain sebagainya yang bisa membantumu Mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan diri. ya, mungkin saya akan lebih menyiapkan alat peraga, Pak. Kemudian menyiapkan penampilan, dan tentunya juga lebih banyak berdoa, Pak, supaya bisa lebih yakin dan percaya diri gitu pada saat lomba nanti. Baik, ya. Eh, sudah cukup bagus yang sudah kamu siapkan dan apa yang kamu rencanakan. Jadi, Bapak senang kamu sudah bisa menemukan upaya menumbuhkan kepercayaan diri dan menghilangkan ketakutanmu, dan Bapak yakin kamu mampu. Jadi, terus semangat ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tadi sudah bersedia mendengarkan saya dan membuka pikiran saya. Saya merasa sangat lega dan lebih semangat lagi, Pak, untuk mengikuti lomba nantinya. Dan saya lebih pede lagi karena nanti diberikan kesempatan untuk latihan di sekolah pada saat apel pagi, dan juga insya Allah saya akan lebih
sering-sering latihan lah sebelum lomba, sehingga pada saat lomba nanti saya akan lebih siap. Terima kasih Pak atas sharingnya. Saya lebih percaya diri nih Pak, lebih semangat lagi. Baik, alhamdulillah kalau kamu sudah mulai tumbuh kepercayaan diri dan keyakinan kamu, apa yang kamu rencanakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah dan Amin. bisa membawa nama harum sekolah dan dengan memenangkan juara lomba. Baik, silahkan Amin. boleh Terima kasih kembali Pak. ke kelas ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk praktek kasus 1, kami kembalikan kepada Pak Ardi Sabara. Silakan. Ya, pertama-tama saya ingin memberikan 2 jempol saya dulu selaku pengamat terhadap praktek coaching yang sudah dipraktekkan oleh Pak Arwa selaku coach dan Pak Bambang selaku coach di sini. Baiklah, kalau saya diberi kesempatan untuk mengomentari tentang langkah-langkah kita yang sudah dipraktekkan oleh Pak Bambang dan Pak Arwa tadi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu. Karena menurut saya praktek coaching yang sudah dipraktekkan oleh Pak Arwa dan Pak Bambang tadi sudah sangat luar biasa. Selanjutnya saya juga ingin apresiasi tentunya. Karena saya di sini selaku pengamat bisa merasakan bagaimana rasanya di coaching oleh Pak Arwa selaku coach, kan? Artinya saya amati selaku coach Pak Arwa ini sudah menunjukkan sikap dan gesture tubuh yang siap gitu, untuk menampung segala permasalahan dari murid gitu. Jadi saya lihat perhatiannya, intonasi bahasanya tidak terburu-buru, berusaha menghayati apa yang dirasakan oleh coach. Bagi saya itu bisa saya rasakan selaku pengamat. Dan tentunya Pak Arwa saya lihat sebagai coach ini sudah bisa memfasilitasi, jadi tidak memberikan solusi tapi justru memfasilitasi bahwa anak ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri dengan menemukan ide-ide yang bisa menggali potensi dari anak tersebut. Selanjutnya yang saya amati juga tadi dari praktek Pak Bambang dan Pak Arwa, Pak Arwa sudah mampu ya dari mengatasi, menemukan apa solusi ya, atau memfasilitasi solusi yang diinginkan oleh Pak Bambang. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah Tirta, langkah Tirta di awal dari tujuan tadi saya lihat Pak Arwa sudah menyampaikan atau menanyakan kepada Kosi tentang tujuan yang diraih oleh Kosi tersebut. Jadi tujuannya sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk langkah Tirta yang kedua, yaitu identifikasi, ini selaku coach, Pak Arwa juga sudah melakukan penggalian informasi atau melakukan pemetaan-pemetaan terhadap situasi yang dihadapi oleh siswa tersebut, serta juga menghubungkan dengan fakta-fakta atau perasaan-perasaan yang dialami oleh posisi tersebut. Jadi juga Pak Arwa saya lihat sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, gitu kan. Saya lihat dari Pak Bambang sudah bisa menyatakan perasaannya secara bebas tanpa tertekan, kan. Juga nanti pertanyaan terbuka tadi saya lihat ada pertanyaan yang eksplorasi juga tadi, seperti menanyakan kenapa tadi hal-hal yang dirasakan, kenapa tidak percaya diri untuk menggali potensi-potensinya tersebut sudah diajukan oleh Pak Arwa tadi. Pertanyaan reflektif juga muncul dari Pak Arwa tadi, saya lihat luar biasa sekali, termasuk sudah pernyataan atau pertanyaan yang bersifat pemahaman dan aksi juga. Nampaknya Pak Arwa ini sudah sangat memahami nih sebagai coach nih. Selanjutnya untuk langkah ketiga terkait dengan model kita tadi, yaitu rencana aksi. Tadi selaku coach saya lihat Pak Arwa juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan agar coach ini melakukan langkah-langkah aksi
apa yang nyata gitu untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu langkah tanggung jawab. Juga saya lihat tadi Kosi ini sudah mampu memberikan pernyataan-pernyataan bahwa dia akan melakukan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu juga sudah melakukan komitmen tadi kan. Komitmennya seperti akan bertemu dengan guru bahasa Inggris dan lain-lainnya. Sehingga saya yakin ini dengan model Tirta, dengan coachnya Pak Arwah ini, saya yakin apabila diterapkan di komunitas praktisi di sekolah ini, insya Allah masalah di sekolah kita ini, baik masalah guru atau masalah murid itu bisa selesaikan. Mungkin demikian Pak Arwah, Pak Bambang, hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching yang telah dilakukan oleh Pak Bambang dan Pak Arwah tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.